Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Program Studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. NPM saya 19031010069. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol dan air. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu apa arti dari kelarutan. Kelarutan sendiri yaitu kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan dapat dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil tersebut dapat disebut sebagai larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau pencampuran. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kelarutan timbal balik. Kelarutan timbal balik yaitu kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Jika temperaturnya mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut dapat bercampur seluruhnya. Dan jika temperaturnya telah melewati temperatur kritis, maka sistem larutan tersebut akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi. Salah satu contoh dari kelarutan timbal balik yaitu kelarutan fenol dalam air. Fenol dalam air dapat membentuk kurva parabola yang berdasarkan pada bertambahnya persen fenol dalam setiap perubahan temperatur, baik di bawah temperatur kritis maupun di atas temperatur kritis. Jenis-jenis larutan sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama ada larutan tak jenuh. Apa yang dikatakan dengan larutan tak jenuh? Yaitu larutan yang mengandung solut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tidak dapat tepat habis bereaksi dengan pereaksinya. Yang kedua ada larutan jenuh. Larutan jenuh sendiri yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksinya. Yang ketiga yaitu larutan yang sangat jenuh. Larutan sangat jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak solutnya daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh, atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut hingga terjadi endapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang campuran homogen dan heterogen. Campuran sendiri yaitu merupakan materi yang tersusun oleh 2 macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu campuran homogen dan yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran homogen sendiri yaitu campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama. Serta campuran homogen sendiri tidak memiliki batas antara komponen-komponennya. Contohnya yaitu larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang tiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya. Contoh dari campuran heterogen yaitu minyak dengan air dan campuran kopi dengan air. Campuran heterogen sendiri juga sering disebut sebagai suspensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan fase dan wujud. Fase sering diidentifikasikan dengan wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, dan uap air berwujud gas. Konsep tersebut tidaklah benar, di mana pada sistem padatan dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fase, sedangkan gas cenderung bercampur sempurna, sehingga dalam sistem gas hanya terdapat suatu fase.
Fasa sendiri didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dapat dipisahkan oleh batas yang jelas. Sistem fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Sedangkan wujud sendiri adalah keadaan dari suatu materi seperti es yang berwujud padat, air yang berwujud cair, dan uap air yang berwujud gas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi percobaan dari kelarutan timbal balik sistem biner dan air, yaitu yang pertama adalah temperatur. Pengaruh temperatur sendiri tergantung dari panas pelarutan. Bila panas pelarutan negatif, maka daya larut turun dengan turunnya temperatur. Sedangkan bila panas pelarutan positif, maka daya larut naik dengan naiknya temperatur. Yang kedua ada pengaruh dari jenis zat terlarut dan pelarutnya. Zat-zat dengan struktur kimia yang mirip umumnya dapat saling bercampur baik, sedangkan yang tidak biasanya sukar tercampur. Faktor yang ketiga yaitu tekanan. Tekanan sendiri tidak begitu berpengaruh terhadap daya larut zat padat dan zat cair, tetapi berpengaruh pada daya larut gas. Nah, pengaruh tekanan dan suhu terhadap kelarutan sendiri yaitu mempunyai pengaruh kecil jika campuran tersebut cair. Sedangkan pada kelarutan gas, tekanan yang tinggi akan meningkatkan kelarutan gas tersebut. Secara kuantitatif, tekanan pada kelarutan gas dinyatakan dalam hukum Henry, di mana menyatakan bahwa kelarutan gas dalam larutan cair berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan tersebut. Pengaruh suhu dalam kelarutan berbeda-beda pada setiap campuran, tetapi pada umumnya kelarutan campuran akan naik jika suhu tersebut meningkat karena proses pembentukan larutan yang bersifat endotherm. Ada pengecualian, yaitu untuk cerium sulfat dan natrium sulfat yang kelarutannya menurun dengan naiknya suhu karena proses pembentukan exotherm, dan kelarutan natrium klorida yang kelarutannya tidak dipengaruhi oleh suhu. Proses pemisahan yang umumnya digunakan dalam industri yaitu metode distilasi. Dalam mendesain kolom destilasi, diperlukan data kesetimbangan yang akurat. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem biner fenol dan air. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.